Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Ira yang akan memberikan materi pada siang hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir ya? Atau hadir semua? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, di sini Ibu akan menyajikan sebuah gambar terlebih dahulu. Nah, ini dia gambarnya. Coba kalian lihat dan cermati gambar yang Ibu sajikan ini. Nah, setelah kalian melihat gambar ini, apa pendapat kalian mengenai gambar yang ada di depan ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Nah, benar sekali. Jadi, gambar di sini itu merupakan aktivitas manusia yang sedang melakukan transaksi jual beli di pasar. Betul sekali. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa kebutuhan manusia itu akan mendorong manusia melakukan berbagai cara agar tujuan kebutuhannya itu dapat tercukupi. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan itu? Kalian pasti tidak asing lagi kan dengan kata kebutuhan. Dan pastinya kalian sering mendengar kata kebutuhan. Ada yang tahu apa sih kebutuhan itu? Silahkan, Siska. Nah, betul sekali ya. Jadi, kebutuhan yaitu segala sesuatu untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang gitu. Nah, dari yang sudah kita bahas di awal dan juga gambar yang Ibu sajikan tadi, itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar dapat memahami lebih lanjut mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Oh ya anak-anak, nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab yang mana nanti kalau teman-teman ada yang bisa menjawab, nanti akan Ibu kasih hadiah. Setuju? Setuju ya? Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya silahkan kalian berhitung dari 1 sampai 3. Nah, udah dapat kelompoknya semua kan? Nah, sekarang kalian kumpul dengan teman kelompoknya. Nah, baik, sebelum Ibu memulai materi lebih lanjut, di sini Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu. Nah, nanti tolong untuk semuanya simak ya videonya, karena nanti akan ditanyakan bagaimana pendapat kalian mengenai video yang Ibu tayangkan tersebut. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu akan menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Nah, PBL ini artinya yaitu kita belajar dari suatu masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian kita akan mencari solusinya, bagaimana solusi dari masalah tersebut. Nah, setelah kalian melihat video yang telah Ibu tayangkan tadi, bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Ada yang ingin berpendapat? Kalau ada silahkan. Silahkan Alicia. Betul ya. Jadi, dalam video tersebut menjelaskan tentang makhluk sosial
yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus membutuhkan bantuan orang lain. Jadi manusia itu hakikatnya tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus mendapatkan bantuan dari orang lain. Jadi hakikatnya kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan membuat manusia itu melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Dan juga keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya merupakan perwujudan manusia sebagai makhluk ekonomi dalam pemenuhan kebutuhannya. Manusia itu dibatasi oleh hak-hak milik orang lain. Salah satunya sebagai perwujudan makhluk yang bermoral. Karena itu, ketika kita ingin melakukan aktivitas sosial maupun ekonomi, maka kita harus memperhatikan moral. Nah, di sini ada yang tahu tidak? Apa saja sih ciri-ciri makhluk ekonomi yang bermoral? Ada yang tahu? Silakan, Fani. Nah, betul sekali. Jadi, ciri-ciri makhluk ekonomi yang bermoral itu ada 5. Yang pertama itu melakukan tindakan rasional. Yang kedua, fokus pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan sendiri tanpa mengabaikan norma. Jadi, manusia itu mementingkan dirinya sendiri, tetapi mereka juga tidak meninggalkan norma-norma yang sudah berlaku. Lalu yang ketiga, itu manusia sulit merasa puas. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir yaitu mempunyai selera. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut ke penugasan selanjutnya. Jika tidak ada, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian isi. Nah, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya, anak-anak. Kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, jadi kalian mengisi lembar kerja tersebut, kemudian nanti kalian harus mempresentasikannya. Nah, jadi kalian itu mengisi LKPD, kalian harus mencari contoh manusia sebagai makhluk sosial, kemudian makhluk ekonomi, dan contoh manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Nah, baik anak-anak, karena kalian sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, nah seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, ada sesi kuis yang mana nanti ada pertanyaan, lalu kalian jika bisa menjawab, silahkan angkat tangan dan nanti akan Ibu kasih hadiah. Oke, pertanyaan yang pertama. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan materi dan memahami materinya dengan jelas. Nah, sekarang menurut kalian seberapa pentingkah manusia bersosialisasi di dalam masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Nah, ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan ya. Oke, silakan Aldi. Nah, betul sekali ya. Jadi, jawabannya itu sangat penting ya. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan bantuan dari orang lain. Maka dari itu manusia itu harus sering bersosialisasi dengan orang lain. Dan juga harus sering berkumpul dengan masyarakat, dengan warga, seperti contohnya mengikuti gotong royong gitu, ikut sholat berjamaah di masjid dan lain-lain gitu. Oke, beri plus dulu dong buat Aldi. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil belajar kita kali ini? Silakan Susan. Oke, beri plus dulu dong untuk Susan. Terima kasih Susan telah menyimpulkan materi pada kali ini. Nah, jadi manusia sebagai makhluk sosial ekonomi yang bermoral itu
Artinya di sini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak boleh mengganggu orang lain dan tidak boleh juga merugikan orang lain. Nah, sampai sini apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Nah, baik, Ibu rasa sudah cukup ya untuk materi kali ini. Untuk minggu depan kalian bisa mempelajari terlebih dahulu mengenai sosialisasi. Nah, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Dan mohon maaf bila Ibu ada salah kata. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.